Rambu, kita masak apa hari ini? Masak jagung. Masak Manaho. manaho namanya ya? Nah, manaho. Manaho. Jadi kita langsung kupas aja ya Rambu ya? Iya. Bahan-bahan alam yang sudah terkumpul akan diolah menjadi salah satu masakan khas kampung adat Prainatang. Rambu, ini masak jagungnya satu-satu gitu ya? Iya. Oh, nggak sekaligus dimasak banyak gitu? Ya, tidak bisa. Harus satu-satu aja. Oh, kenapa gitu ya Rambu? Nanti arusnya dia terbakar. Oh, bisa hangus. Bisa hangus. Jadi rasanya tuh jadi nggak enak ya Rambu? Iya. Terdiri dari bunga pepaya dan jagung. Bakar jagung sampai benar-benar matang, kemudian rebus air, masukkan garam, dan sampai mendidih. Nah, ini aroma jagung bakarnya udah mulai terasa dan saya nggak sabar lagi ingin mencoba masakan manaho ini. Ini Rambu masih kurang nggak jagungnya tuh udah cukup? Cukup. Udah cukup ya, berarti ini aja ya? Iya. Setelah itu, rebus bunga pepaya sampai benar-benar matang, sajikan bersama dengan jagung bakar. Masyarakat sekitar mengenal olahan ini dengan sebutan manaho, salah satu makanan harian yang kerap dibuat. Aroma jagungnya berasa Rambu. Terasa. Iya, terasa banget. Cobain ya Rambu. Coba. Rambu, ini nama jenisnya jagung apa nih Rambu? Jagung pulut. Jagung pulut. Pantas itu kayak lembut banget, terus aroma, terus terasa ada manisnya gitu dan aromanya juga lumayan strong ya, Iya. Rambu ya. Enak banget. Ini udah matang Rambu. Sudah matang. Kelihatannya gimana Rambu kalau udah matang? Dia agak kuning. Oh, jadi udah mulai kuning, berarti Iya. udah bisa diangkat dari pancinya ya. Iya. Tapi belum merata kayaknya Rambu ya. Atau sudah merata? Makan sama sayurnya. Oh, ini sekalian Iya. dicampur gitu Rambu. Iya, Dicampur aja. Berarti ini masuk ke mulut. Iya. Bismillah. Ini baru ngangkat jawar. Ini bunga pepaya Mana manilo. agak terasa pahit ya. Oh iya. Jadi campur sama jagung, Enak. Enak. enak banget. Meski terbilang sederhana, rasa jagung bakar cukup menggugah selera. Kebersamaan begitu saya rasakan. Jadi, jagung dan bunga pepaya ini nggak hanya untuk makan sehari-hari, tapi bisa juga jadi bekal buat ke kebun dan ke ladang. Olahan manaho ini juga kerap dibuat dalam sejumlah upacara yang ada hampir di seluruh Pulau Sumba. Masih satu wilayah dengan kampung adat Prainatang. Saya menyempatkan diri untuk mengunjungi surga dunia yang ada di Kecamatan Kanatang, Sumba Timur. Air terjun Tanggedu. Wah, ternyata bener-bener puas main di sini karena berasa banget private-nya. Wuh, keren banget di sini. Pesona air terjun ini sangat terkenal di kalangan pengunjung Pulau Sumba. Air terjun mengalir deras di antara sungai besar dan bebatuan dengan warna perairan yang kontras. Berada di air terjun Tanggedu, tanpa mencoba kesegaran airnya, rasanya kurang afdol. Saya memutuskan untuk berenang. Di beberapa sudut air terjun Tanggedu ini, terdapat spot yang bisa dijadikan lokasi mandi dan ada yang tidak. Mengingat air terjun Tanggedu memiliki kedalaman dan arus air beragam. Petualangan saya di Sumba akhirnya berakhir sudah. Keindahan Pulau Sumba tidak hanya membentuk kenangan indah bagi saya. Tradisi dan kehidupan masyarakatnya akan menjadi memori yang akan selalu saya kenang. Pemandangan tak biasa seperti ini bisa kalian temukan tak kala berada di Pulau Sumba. Terbingkai awan biru, savana Sumba tidak hanya memanjakan mata. Ratusan ternak menjadi tawaran yang tidak boleh terlewatkan.
Luar biasa, pertama kali saya ngelihat domba dilepas di padang savana ini yang sangat luas dan membiarkan mereka makan di tengah teriknya matahari. Ya, bagi masyarakat Sumba, hewan ternak merupakan salah satu bagian penting yang harus dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini benar-benar menarik bagi saya. Setiap hari, ratusan domba dilepas liarkan untuk bertahan hidup dan mencari pakan sendiri di antara luasnya padang rumput savana. Ada yang lebih unik saat menjaga domba-domba ini dari kejauhan, yaitu dengan menggunakan panggilan tersendiri. Hai! Hai! Wah, Ama ini nggak boleh ke sana berarti ya? Ya, kalau saya bilang, nah, mereka pergi. Oh, jadi Ama. Ada tanda-tanda itu stop. Gitu. Berarti Ama tinggal bilang hai, itu artinya stop dan dombanya bisa kita lihat. Dombanya itu langsung balik lagi ke arah yang Ama mau. Nah, coba lagi Ama. Ya. Panggil lagi, suruh balik. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu untuk panggil dombanya ya, Ama ya? Ya, kalau dombanya tak pisah, harus panggil begitu, dorong muncul. Oh, biar menyatu. Jadi ini kan kelihatannya pisah gitu ya. Terus kita panggil, kayak mana tadi? Saya cobain ya. Ya. Nah, mumpung mereka lagi pada tenang nih, saya penasaran banget, pingin nangkap nih satu domba yang kecil ini. Kira-kira dapat nggak ya? Kencang sekali larinya dan tadi aku udah kesentuh dikit sih. Ya bulunya tuh kayak berasa lembut banget. Tapi penasaran pingin gendong karena emang lucu banget domba yang bayi tadi. Coba ya kita coba sekali lagi ya. Kita cari yang tenang, yang lagi makan anteng dan kita coba gendong. Kita coba lagi ya. Nah tuh ada yang kecil satu. Luar biasa, mereka responsif banget dan ketika aku mau nangkep mereka langsung refleks kayak lari gitu. Luar biasa ya instingnya ya. Saya bingung sih ngelihat domba-domba ini sanggup banget untuk lari kencang, sedangkan saya tadi ngejar-ngejar aja udah haus banget di tengah teriknya Pulau Sumba ini. Ya mungkin mereka udah terbiasa dengan keadaan alam di sini ya, jadi ya pantas saja saya yang cepat haus dan mereka yang luar biasa tenaganya. Itu lucu banget yang kecil. Ya, dapat. Akhirnya saya bisa pegang domba bayi ini dan lucu banget, bisa digendong. Lucu sih. Kamu imut banget sih domba. Kalau aku lihat ya ini domba sehat banget, bulunya juga halus dan dagingnya tuh berasa. Ya mungkin ini ya perbedaan domba di alam luas, liar dan perbedaan sama domba yang di kandang. Dan dia tuh kayak manggil temannya minta pertolongan. Jadi baiknya kita lepas aja ya, kasihan juga. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Silakan main. Cari makan. Yang banyak, cari makan yang banyak. Tidak hanya dijadikan simbol kekayaan dan status sosial, keberadaan ternak berperan sangat penting dalam berbagai ritual. Jadi tidak heran kalau peternak di Sumba bisa memiliki kawanan ternaknya hingga ratusan ekor seperti ini. Tak puas-puas rasanya melihat pesona tanah Sumba. Sumba bukan hanya tentang kehidupan alam, tetapi juga tentang perjalanan menjaga warisan budaya dan memaknai kehidupan. Di tanah ini, perburuan bukan sekedar mencari hasil alam,
Ia adalah ritual, warisan turun-temurun yang dijalani dengan penuh tanggung jawab dan penghormatan. Ketegangan dan keseruan menyatu dalam setiap momen. Tak ada ruang untuk ragu, alam menjadi arena dan manusia hanyalah tamu yang harus tunduk pada aturannya. Namun, di balik kerasnya alam Sumba, tersimpan hangat keramahan masyarakatnya. Di petualangan ini saya begitu beruntung bisa melihat dan merasakan langsung senyum dan ketulusan Sumba. Saya Tekurian, sampai jumpa di jejak petualang berikutnya.